Sebelum dimulai, kalian boleh menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Yo, welcome back to my channel Dimas Arif 95. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan berbagai video yang sudah saya upload. Mohon maaf apabila ada ketelatan video-video yang diupdate. Kali ini mungkin gua akan mereview SAF yang sudah banyak. Nah, kebetulan seriesnya lagi tamat maksudnya baru aja tamat gitu. Jadi di momen tamatnya series ini gua akan mereview SAF Saber atau Kamen Rider Saber. Nah, di opening ini hanya cukup infonya itu aja yang aku akan review. Mungkin video ini akan seputar fokus ke review boxnya, artikulasi dan part apa aja yang ada di SAF Saber ini. Buat kalian yang belum subscribe channel Dimas Arif 95, yuk subscribe sekarang dan itu gratis. Oke, kita langsung aja ke bagian review SAF Kamen Rider Saber. Yuk kita lihat videonya. Lihat di sini untuk IG gua itu ada hasil foto gua bersama figur ini. Nah, di sini gua akan review nanti artikulasi detail. Mungkin gua dimulai dari detail dulu sebelum ke artikulasinya. Oke, untuk boxnya sampai sini dulu, nanti kita lanjut ke dalam figurnya. Oke guys, nah di sini gue udah bareng sama kotak SAF Kamen Rider Saber Brave Dragon. Nah, misalnya di sini ya, untuk di sini ada lambang SAF Figuret Tamashii Nation Quality. Jadi ini adalah SAF original yang biasa, pastikan ada lambang bandai biru dan Tamashii Nation di sini ya. Jadi ada lambang juga Kamen Rider Saber, logonya Kamen Rider Saber. Di sini desain Tamashii Nation in Japan. Seperti biasa kotaknya Kamen Rider zaman sekarang itu, di sini ada gambarnya Kamen Rider Saber sendiri dengan pedangnya, kayak apa, Reka batonya ini. Kamen Rider Saber di samping sini juga kalau agak gelap terangin sedikit ya, di sini ada kayak agak tipis ya tulisannya ya. Biasa kalau Kamen Rider Saber itu ada tulisan apa namanya, model dia sendiri. Jadi di sini ada tulisannya, aku juga kurang ingat bentuk hurufnya itu. Di sini mengartikan kayaknya Kamen Rider Saber dengan hurufnya dia. Nah, di sini ada tulisan intinya di sini SAF Figuret Kamen Rider Saber Brave Dragon. Di sampingnya tulisan sama, sampingnya juga sama, kanan kirinya itu masih SAF Figuret Kamen Rider Saber Brave Dragon. Dan di sini ada cara posting, bukan diposting, misalnya kalian mau pose untuk di foto-foto bisa kayak gini ilustrasinya. Jadi di sini ada huruf-huruf gitu juga, hurufnya dia.
Tadi posisi depannya masih sebenarnya udah gue buka ya, tadi udah kondisi nggak segel karena gue belinya di Tokopedia. Ini adalah barang PIB, jadi bukan baru ya guys. Kalau barunya itu cerita lama. Oke, di sini sendiri baliknya itu ada gambar kotaknya merah dengan warnanya saber, itu ada putih hitam seperti badannya saber. Di sini simply style heroic action, jadi ada bahasa Jepangnya Tamashii. Di sini juga ada tulisan Jepang, pastinya di sini adalah approved by Toei, jadi original. Nah, di bawah di atasnya juga kalian bisa lihat ini ada tulisan Kamen Rider Saber Brave Dragon, ilustrasi pose-posenya gitu deh. Nah, untuk desain kotaknya sendiri di atas juga biasa aja karena SF Figuarts Kamen Rider Saber Brave Dragon, namanya si Kamen Rider. Jadi di sini untuk kotaknya itu berbeda dengan yang old ya, lebih simple dan lebih kecil. Jadi dari desain kotaknya itu juga udah lumayan sih di sini desainnya. Dan di bawahnya sendiri ada foto sabernya, ada nomor telepon, mungkin kalian mau nelpon Bandai. Oke. Ada tulisannya pasti. Jadi untuk boxnya sendiri oke sih menurut gua. Ini untuk packagingnya cukup ya, untuk kondisi sekarang lebih simpel dan tidak makan tempat ya dibanding yang zaman old. Gua ada beberapa SAF itu yang old, boxnya cukup gede, terutama kayak Eternal itu cukup boxnya lumayan. Oke, nanti gua akan keluarin si sabernya ini. Sebenarnya udah pernah gue keluarin, tapi di sini karena untuk review gue akan kembalikan semula, walaupun ada beberapa part yang sudah gue ganti karena sudah dipose. Oke, itu aja untuk tampilan boxnya sendiri. Menurut gue di sini boxnya keren ya, untuk desain yang begini dengan harga yang cukup lumayan buat figur SAF dan basic form itu. Menurut gua ini cukup banget ya, sebagai pengkolektor main rider ini adalah hal yang wajib mau bagaimanapun. Gimana sih ini, gue juga ceritanya belum mengikuti hari ini, ternyata tamatnya pas banget, tamat Kamen Rider Saber pas juga gua akan mereview. Datangnya sih udah lama, udah ada berapa minggu yang lalu, berapa hari yang lalu gitu, gue juga lupa. Cuman figur ini keren banget sih untuk di foto-foto posenya. Nanti kalian bisa lihat di sini untuk IG gua itu ada hasil-hasil foto gua bersama figur ini. Nah, di sini gua akan review nanti artikulasi, detail. Mungkin gue dimulai dari detail dulu sebelum ke artikulasinya. Oke, untuk boxnya sampai sini dulu, nanti kita lanjut ke dalam figurnya. Harga yang beda tipis, tapi ya artinya sama lah. Sekarang kalau namanya PO itu tidak menjadi penyakit atau kita jadi males untuk cari yang ready. Memang agak cukup lebih mahal, tapi demi namanya kita puas ya kita berani aja. Oke, di sini ada pastinya ada blister untuk figurnya sendiri yang kita dapetin. Buat taruh situ dulu. Di sini kalian akan dapatkan satu manual biasa ya, manual kertas manual gitu, dari cara penggunaan SF regular, tangan dengan option tangannya, gimana pemasangannya. Di sini ada WRB-nya, di sini ada shoulder pad-nya, dan yang uniknya di sini nih guys, tangannya itu kita nggak seperti tangan-tangan Kamen Rider yang lainnya. Handplate-nya ini mesti diganti-ganti di setiap satu tangan itu, satu ini dong. Mungkin kalian yang kreatif bisa bikin plate-nya dari
apapun yang kalian mau bikin ya. Kalau saya pribadi sih kayaknya nggak mungkin bikin, nggak bisa bikin juga, kurang bagus gitu. Jadi cukup hati-hati aja untuk mengganti tangan, jarang juga mengganti tangan sih. Di sini ada penggunaan untuk pedangnya, jadi hati-hati ya untuk penggunaan mesinnya. Untuk manualnya hanya satu lembar gini aja ya, kita mungkin kita taruh aja di kotaknya lagi. Untuk di sini juga nanti kita dapat, jadi gua dapatnya ini sih ya, dari barang beli di Tokopedia-nya ada ginian ini, unik juga sih ya kayak gini, walaupun udah lewat gitu serinya, baru lewat hari ini. Gue baru iseng-iseng nge-review ya, racun sedikit deh. Ada mungkin teman-teman yang suka blades bisa nih nanti cari SF blades. Gue juga pengen sih, cuman belum ada rezekinya, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Di sini ada gambar, kita dapat gambar saber sama blade ini promosi ya guys ya, dari Bandai. Dan ada juga kita nggak lupa sama si Espada ya, Espada di sini lumayan juga kalau dilihat harganya. Nah pokoknya gitu deh, di sini ada promosi gitu, Bandai sempatnya promosiin. Dan biasa sih di dalamnya ada kertas background gitu warna silver. Untuk boxnya gua singkirin dulu ya guys ya, karena kita mau bahas dari tampilan detailnya dulu untuk si saber ini. Oke, jadi ini kondisi blisternya. Di blisternya juga aman, gue dapat dari Tokopedia, gak ada kerusakan di blisternya. Yang jualnya keren deh, cakep banget. Jadi di sini gue udah ganti tangannya guys. Biasanya kalau penjualan itu defaultnya atau posisi biasanya adalah tangan mengepal. Nah kebetulan alhamdulillah tangan yang gue dapat di sini tangannya lengkap, handplate-nya juga lengkap. Di sini kita dapat pedang. Jadi dalam SHF Saber ini untuk yang di sininya nih nggak dapat guys. Jadi kalian harus harus beli si Kamen Rider Blades-nya itu buat dapetin pedang kecilnya ya. Bandai emang bener-bener dah. Nah tapi untuk yang WRB nya nih yang ketutup juga dipisah lagi, kalian yang kayak tadi lihat di Espada gitu dapetnya. Jadi kocak sih kalau gue bilang, untuk ACC kayak gituan aja dipisah-pisah. Nah tapi alhamdulillahnya seorang saber tidak mungkin ketinggalan tanpa pedang ya guys. Di sini pedangnya cukup detail. Memang sih banyak cat yang gak dibuat banyak sama saber. Mungkin gimana ya, untuk sekarang SHF mungkin ada penurunan, pengurangan cat gitu, jadi banyak yang nggak di detail. Nah yang kalau kalian lihat di sini figur gua mungkin agak berbeda dengan teman-teman ya. Mungkin yang sekarang sih udah banyak yang nge-review WRB nya kok ada gambarnya sih. Gue juga di sini mencoba bikin sendiri, walaupun ada yang jual. Gue di sini berusaha dengan kreativitas sendiri ya, terpakut budget ya guys ya. Gue mencoba untuk bikin sendiri untuk kepuasan pribadi. Gue begini ngelakuin untuk hal yang gue suka. Nah di sini yang kalian lihat itu WRB nya kenapa ada ya, aku bikin sendiri. Jadi ada sedikit detailing. Emang dari awalnya Bandai tidak membuatkan gambar. Biasanya kalau hal detail kecil kayak gini, kayak di progress key itu masih ada gambar hoppernya. Mungkin yang nggak ada tuh di right watch gitu ya. Jadi memang agak sulit kalau untuk bikin yang kecil-kecil gitu. Nah di sini gua kebetulan bisa bikin. Jadi yang gue lihat juga di channel-channel teman-teman gua banyak kok yang kreativitas, ada yang beli. Jadi sesuai kemampuan dan kebutuhan ya. Nggak terlalu wajib sih, itu hanya untuk yang pengen bener-bener seperti di film dengan kemampuan sendiri. Jadi untuk detailnya sendiri, balik lagi ya, untuk detailnya sendiri semua bagus di sini ya. Untuk warnanya menurut gue di sini dari kepala sampai detailing ACC nya propertinya ya guys. Nah, ini belakangnya guys, gambar naganya yang di sampingnya nih jubahnya, jadi keren banget. Oke,
Itu untuk tampilan detail secara dari blister. Kita lanjut ke berikutnya ya. Ini langsung buka aja. Karena di sini sulit untuk ganti-ganti part tangan guys, gua akan langsung membahas tangannya dengan yang ada aja ya, karena mengingat mengganti plat tangannya itu agak kecil dan terlalu kecil, gua jadi agak sulit. Gua keluarkan figur dari sini. Ups, RB nya copot. Jadi RB nya cukup gampang kecil ya, dan gampang copot gitu guys. Nah di sini gua udah detailing kecil banget ya. Untuk URB nya memang di sini gue belum kasih detail Brave Dragon ini karena gue kasih proses edit. Untuk URB nya bagus sih, detail secara untuk dipasangnya juga bagus, ada gimmick pasangnya dan cukup kecil gitu ya untuk sendiri. Ini figurnya. Jadi untuk si Saber ini guys, proporsi badannya sudah bagus, tingginya seperti kayak tokoh utamanya si Kami Yamato-ma itu tinggi orangnya ya. Jadi dia disandingin sama Kamen Rider yang lain yang aktornya kecil ya, bisa dibilang proporsi manusia. Jadi kayaknya kalau menurut gua ini tidak perlu dibuat SS nya juga udah, badannya udah oke banget. Oke, jadi kita langsung bahas ke detail badan aja ya. Untuk detail badannya sendiri di sini pedang, bentuk pedang di tanduknya itu besar guys, kayak di film. Terus matanya juga menyala api itu, jadi dia di sini awalnya bentuk dadanya itu warnanya kayak abu-abu gitu. Nah gua juga mewarnai sendiri di repaint, jadi gua ganti ke warna silver sesuai di film, karena kan itu bentuk pedangnya guys, pedangnya kan diwarnain ya. Ini lanjutan pedangnya ke dadanya itu warnanya beda. Nah, untuk detail figurnya sendiri cukup detail dari belt, bentuk si apa namanya ini second sword drivernya. Gue juga melakukan repaint di holdernya, URB holdernya gue kasih warna silver. Jadi untuk mainin figur ini cukup hati-hati ya guys ya. Gue lihat barusan ada kejadian juga di timeline gue, dia itu bisa rusak gitu. Jadi untuk mainin sebenarnya figur Kamen Rider itu emang harus hati-hati sih, kita jangan di pose ekstrim. Sorry tadi agak buram ya. Untuk detail sampai kaki ini cukup oke ya. Bahannya sebenarnya ini sih bahannya plastik kalau gue pegang ya. Kaki ini semua bisa begini, kaki ini bahannya sama jubahnya ini plastik guys. Nah ini bahannya plastik, gua jadi agak begitu ngeri ya untuk poster si Saber ini, nggak terlalu ekstrim. Ini untuk detail figurnya beberapa ada yang gua repaint sendiri karena memang kita butuh sesuai di film gitu. Gue senang ngelihatnya kalau sesuai di film gitu. Untuk figur sendiri udah oke. Kita lanjut ke kalau tangan, nggak usah gue review lagi lah ya, kalian udah tahu sendiri yang sering nonton review Kamen Rider. Aduh agak susah. Sorry enggak. Oke, kalau Saber tanpa pedang itu pasti akan hampa ya guys. Nah di sini Bandai masih baik sama kita, dia ngasihin kita si pedangnya ini secondnya. Jadi di sini kita dapat cukup emblem yang cukup detail, ada lambang Sabernya, dan di sini ada kayak buat hisatsunya itu buat jurus di scan gitu, RB nya cukup detail
detail warnanya. Memang pedang aslinya silver ya, tapi di sini gua udahlah, namanya mainan tidak terlalu detail banget, juga susah gitu detail kecil-kecil. Dan emblemnya di sini kalian bisa copot guys, jadi hati-hati kakinya ya. Untuk cabutnya juga agak ngeri sih gua sebenarnya, gua kecabut-cabut kayak gini tuh agak serem gitu, harus kudu hati-hati. Nah, emblemnya cakep banget ya guys ya. Ininya kita pasang lagi. Jadi ini pedang yang udah ditarik ya guys, bukan pedang yang masuk ke secondnya ya, jadi nggak bisa kalian paksain, nanti malah jadi putus gitu kan. Untuk pedangnya sendiri udah oke, cukup detail, dan ini mesti kalian jaga banget jangan sampai patah. Kalau udah patah berabe banget. Itu aja yang didapat dari propnya si Saber pedang sama orang-orangnya ini, sama tangan. Untuk ganti tangan gua nggak akan ini lagi karena kalian pasti udah lihat juga di review lainnya. Mungkin untuk artikulasi sebelum gua pose-posein, akan masih lihat posenya. Gua akan taruh dulu di tempat main dulu tangannya, kita lanjut ke artikulasi. Oke guys, gue udah ngeluarin si secondnya ini sama si sabernya ya. Ini gue akan ke tahap akhir, yaitu menjelaskan artikulasi dan pose-pose yang mungkin gak terlalu ekstrim untuk si saber ini. Gue akan nanti videoin pose-pose yang ya mungkin beberapa satu pose yang mungkin nanti bisa kalian lihat ya. Jadi di sini untuk gua akan menjelaskan ke tahap selanjutnya adalah artikulasi. Seperti biasa, artikulasinya palanya saber bisa nengok kanan, nengok kiri, diputer gua agak serem ya, gua agak mentok, gua serem sebenarnya untuk muter ke belakang karena lehernya pendek banget guys. Untuk pala nengok ke bawah agak susah, nengok ke atas bisa, tengok kanan tengok kiri sudah. Sorry guys kalau nggak buruk. Untuk dada juga bisa begini, ke dada atas nggak bisa terlalu ini ya, takut patah. Pinggang juga nggak berat, gua agak ngeri sebenarnya untuk artikulasi ya. Banyak artikulasi titiknya di sebenarnya, penting untuk shoulder pad yang hitam emang nggak bisa diapa-apain, jadi kalian paling untuk angkatnya segini bisa diginiin aja. Ini untuk artikulasi di sebelah sininya bisa begini. Nah itu untuk artikulasi yang tangan sebelah kanan. Untuk kanan ini, sorry, tangan kiri. Kalau kanannya ini untuk shoulder pad naganya bisa kalian giniin untuk naik ke atas yang apinya. Nah tangannya juga bisa dilipat begini, ini ke atas, bisa ke belakang ya. Sebenarnya gua ngeri loh jujur untuk gerakin artikulasinya, tapi banyak. Nah di sini kalian untuk kakinya emang agak sedikit agak begini ya, plastik soalnya. Jadi di sini ada double joint, bisa di sini tekuk ke belakang kaki tekuk. Nah yang kalian harus hati-hati nih, lutut nih suka copot ya guys. Kemarin gue yang pas unboxing yang sebelah kiri, ini sebelah kanannya, jadi kudu hati-hati, itu suka copot kalau kalian gerakin. Nah itu untuk artikulasi bagian kaki. Di sini kaki juga bawah juga bisa begitu, ada tekukan di kakinya, kaki kiri kanan juga sama. Nah di jubahnya ini mungkin joinnya berbeda guys, jadi kayak memutar gitu setengah, dia jubahnya bisa ke belakang bisa ke depan ya. Jadi kalian harus hati-hati, yang sebelah sini gampang bisa pecah. Itu untuk artikulasinya begitu aja.
Mudah-mudahan kalian suka dengan reviewan gua, karena gua bikinnya malam, jadi mungkin kalau suara terlalu kecil atau ada apa mungkin bising ya, jadi ada bunyi kipas atau apa, yang memang gue di kamar, waktunya juga malam, orang kondisinya tidur sebenarnya, cuman ini waktu tertepat untuk gue review kecil-kecilan. Itu yang gue bisa reviewnya. Nanti gue akan tunjukin di belakang pose Kamen Rider Saber yang gue punya ya. Buat teman-teman yang nonton sampai akhir dan belum subscribe sekarang ya, bantu gue untuk berkembang lebih banyak lagi dengan channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kalian. Maafin gue apabila video gue belum nambah lagi atau reviewnya terkesan biasa aja. Terima kasih buat dukungan kalian yang masih subscribe channel ini untuk berkembang. Kita ketemu di video-video lainnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini. Kalau kalian suka dengan apa yang gua review, masukan dari kalian juga itu membantu gue. Maafin kalau misalkan video gue masih banyak yang kurang, karena gue juga masih sendirian. Gue mengedit sendiri, gue masih berusaha untuk memperbaiki channel gue. Yang penting kalian nonton, dukung, komen, like, ataupun share video ini, ataupun video-video lain gue juga banyak kok. Gue ada untuk review-review mainan lainnya juga ada di sini. Yang penting kalian subscribe channel ini buat gue untuk semakin berkembang dan nambahin konten terus yang seperti ini. Kalau kalian ada ide apa juga boleh sharing atau membahas tentang figur ini, kalian juga boleh di komen. Itu aja untuk review gua, review singkat ya. Mungkin apabila ada kekurangan gue minta maaf guys untuk reviewnya, karena gua mereview dengan kemampuan yang gua bisa. Gue juga masih belajar ya, kayak teman-teman yang lain. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Sampai sini dulu untuk review gue. Bye bye. Oke, gini guys untuk posenya mungkin yang bisa gua posein. Thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Kita ketemu di video-video berikutnya. Tunggu di channel Dimas Arif 95 untuk review-review lainnya. Jangan lupa juga nonton video-video lainnya yang sudah tayang. Dan paling penting jangan lupa subscribe channel ini. Kalau kalian belum subscribe, tombol merah yang di bawah dekat foto gua adalah subscribe channel Dimas Arif 95 supaya channel ini bisa bertambah terus videonya dan semakin banyak yang gua akan review, entah itu jalan-jalan, entah itu figur ataupun mainan lainnya yang bisa gua review. Tungguin aja updatean apalagi yang akan gua update. Banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Gua berterima kasih banyak. Kalian juga yang sudah menonton ataupun like, komen di video ini. Dukung terus ya untuk gua update di video-video lainnya. Kita ketemu di video lainnya. Thank you guys.